Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah 10 ayam, Tuhan seluruh alam. Dialah Allah yang maha pengampun, maha penyayang, dan maha menerima taubat hamba-hambanya. Sholawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, kepada keluarga beliau, para sahabat, dan seluruh umatnya yang istiqomah mengikuti petunjuk beliau hingga akhir zaman. Sahabat muslim yang berbahagia, setiap manusia pasti pernah melakukan kesalahan. Tidak ada manusia yang benar-benar terbebas dari dosa. Ada dosa yang dilakukan karena kelemahan, ada karena kelalaian, ada karena mengikuti hawa nafsu, dan ada pula kesalahan yang dilakukan berulang-ulang. Meskipun kita sebenarnya mengetahui bahwa perbuatan tersebut tidak diridhoi Allah SWT, namun di balik kelemahan manusia, Allah SWT memberikan sebuah pintu yang sangat luas. Pintu itu adalah pintu taubat. Selama seseorang masih hidup, selama nyawa masih berada di dalam jasad, jangan pernah merasa bahwa dirinya terlalu kotor untuk kembali kepada Allah. Jangan pernah berpikir bahwa dosanya terlalu banyak untuk mendapatkan ampunan. Allah justru ketika seorang hamba menyadari kesalahannya, menyesalinya, lalu kembali kepada Allah dengan sungguh-sungguh, itulah salah satu bentuk kasih sayang Allah kepada dirinya. Allah SWT berfirman dalam Al-Quran yang artinya, katakanlah, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap dirinya sendiri. Janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sungguh dialah yang maha pengampun, maha penyayang. Quran Surat Az-Zumar ayat 53. Ayat ini merupakan kabar gembira bagi setiap manusia yang ingin kembali kepada Allah. Perhatikan kalimatnya. Janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Artinya, sebesar apapun kesalahan kita, jangan sampai dosa membuat kita menjauh dari Allah. Jangan sampai dosa membuat kita merasa tidak pantas berdoa. Jangan sampai kesalahan masa lalu membuat kita berhenti melakukan kebaikan. Karena setan sangat senang ketika manusia melakukan dosa. Tetapi setan juga sangat senang ketika setelah melakukan dosa, manusia kemudian berkata, "Aku sudah terlalu banyak dosa. Aku sudah terlalu jauh dari Allah. Allah pasti tidak akan mengampuniku. Aku tidak pantas menjadi orang baik." Pikiran seperti inilah yang harus kita lawan. Karena seorang mukmin tidak boleh berputus asa dari rahmat Allah. Taubat bukan sekadar mengucapkan Astaghfirullah. Taubat yang benar adalah kembali kepada Allah dengan hati yang sungguh-sungguh. Ada seseorang yang lisannya mengucapkan istighfar berkali-kali, tetapi hatinya masih berniat melakukan dosa yang sama. Ada pula seseorang yang menangis ketika berdoa, tetapi setelah itu kembali melakukan maksiat tanpa merasa bersalah. Maka taubat harus diwujudkan dalam perubahan. Taubat berarti meninggalkan dosa. Taubat berarti meninggalkan dosa. Taubat berarti bertekad untuk tidak mengulangi dosa tersebut. Dan jika dosa itu berkaitan dengan hak manusia, maka hak tersebut harus dikembalikan atau diselesaikan dengan cara yang benar. Inilah yang menunjukkan kesungguhan seseorang dalam bertaubat. Pertama, syarat taubat adalah meninggalkan dosa. Kalau seseorang ingin bertaubat dari perbuatan buruk, maka ia harus berusaha meninggalkan perbuatan tersebut. Misalnya, seseorang terbiasa meninggalkan sholat. Ketika ia sadar dan ingin bertaubat, maka taubatnya harus dibuktikan dengan mulai menjaga sholat. Seseorang yang terbiasa berkata kasar, maka taubatnya harus diwujudkan dengan belajar menjaga lisannya. Seseorang yang terbiasa mengambil sesuatu yang bukan haknya, maka ia harus berhenti dan berusaha mengembalikan hak tersebut. Seseorang yang terbiasa melakukan maksiat secara sembunyi-sembunyi, maka ia harus berusaha menjauhi tempat, kesempatan, dan lingkungan yang dapat menyeretnya kembali kepada dosa. Taubat bukan hanya perubahan ucapan. Taubat adalah perubahan kehidupan. Kedua, menyesali dosa yang telah dilakukan. Penyesalan merupakan bagian penting dari taubat. Ketika kita mengingat kesalahan masa lalu, jangan hanya merasa takut kepada akibatnya, tetapi tumbuhkan dalam hati rasa malu kepada Allah. Bayangkan betapa banyak nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Allah memberikan mata, tetapi terkadang mata itu digunakan untuk melihat sesuatu yang tidak seharusnya dilihat. Allah memberikan telinga, tetapi terkadang telinga digunakan untuk mendengarkan sesuatu yang tidak baik. Allah memberikan lisan, tetapi terkadang lisan digunakan untuk menghina, memfitnah, berbohong, atau menyakiti hati orang lain. Allah memberikan rezeki, tetapi terkadang rezeki itu digunakan untuk melakukan sesuatu yang tidak diridainya. Allah memberikan kesehatan, tetapi terkadang kesehatan digunakan untuk bermaksiat. Betapa banyak nikmat Allah yang kita gunakan, tetapi kita membalasnya dengan kelalaian.
Maka ketika kita menyadari hal itu, menangislah jika mampu. Bukan karena kita merasa tidak memiliki harapan, tetapi karena kita malu kepada Allah yang begitu banyak memberikan nikmat kepada kita. Ketiga, bertekad untuk tidak mengulangi dosa. Taubat yang benar melahirkan tekad. Memang manusia bisa saja tergelincir kembali. Tetapi ketika bertaubat, niat kita harus sungguh-sungguh untuk meninggalkan dosa. Jangan mengatakan, sekarang saya taubat, nanti kalau melakukan lagi ya taubat lagi. Ini bukan sikap yang seharusnya dimiliki seorang hamba. Seorang yang benar-benar bertaubat harus memiliki keinginan kuat untuk berubah. Jika suatu hari ia kembali tergelincir, jangan kemudian berputus asa. Bangkit lagi, taubat lagi, mohon ampun lagi, perbaiki diri lagi. Selama seseorang tidak berhenti kembali kepada Allah, jangan berhenti berharap kepada rahmat-Nya. Ada satu hal penting yang harus kita pahami. Taubat tidak harus menunggu kita menjadi sempurna. Jangan berkata, nanti kalau saya sudah menjadi orang baik, baru saya taubat. Justru taubatlah yang menjadi jalan menuju kebaikan. Jangan menunggu hati menjadi bersih untuk mendekat kepada Allah. Dekatilah Allah agar hati kita dibersihkan. Jangan menunggu tidak punya dosa untuk beribadah. Beribadahlah agar kita semakin kuat meninggalkan dosa. Jangan menunggu kehidupan menjadi sempurna untuk memperbaiki diri. Perbaikilah diri lalu mintalah kepada Allah agar kehidupan kita diberi keberkahan. Banyak orang menunda taubat karena merasa masih muda. Masih ada waktu. Nanti kalau sudah tua saya akan berubah. Nanti kalau sudah menikah saya akan berubah. Nanti kalau sudah punya anak saya akan berubah. Nanti kalau sudah kaya saya akan banyak beribadah. Padahal kita tidak pernah tahu kapan ajal datang. Tidak ada manusia yang mendapatkan jaminan bahwa ia akan hidup sampai usia tertentu. Karena itu, kalau hari ini hati kita tergerak untuk bertaubat, jangan ditunda. Kalau hari ini kita sadar telah melakukan kesalahan, segera perbaiki. Kalau hari ini kita sadar bahwa selama ini kita jauh dari Allah, segera kembali. Karena kesempatan yang kita miliki adalah hari ini. Ada sebuah hadis yang sangat indah tentang kegembiraan Allah terhadap taubat seorang hamba. Rasulullah SAW mengabarkan bahwa Allah lebih bergembira dengan taubat seorang hamba daripada kegembiraan seseorang yang kehilangan kendaraannya di sebuah tempat yang tandus, kemudian tiba-tiba kendaraannya ditemukan kembali. Bayangkan betapa besar kegembiraan orang tersebut. Ia kehilangan kendaraan, di dalamnya terdapat makanan dan minumannya. Ia sudah merasa tidak memiliki harapan. Kemudian tiba-tiba kendaraannya ditemukan. Kegembiraannya luar biasa. Rasulullah SAW menggambarkan bahwa kegembiraan Allah terhadap taubat seorang hamba bahkan lebih besar daripada kegembiraan orang tersebut. Ini menunjukkan betapa Allah mencintai hambanya yang kembali kepadanya. Maka jangan pernah berpikir bahwa Allah tidak membutuhkan taubat kita, lalu kita tidak perlu bertaubat. Allah Maha Kaya. Kitalah yang membutuhkan Allah, kitalah yang membutuhkan ampunannya, kitalah yang membutuhkan rahmatnya. Hadirin yang berbahagia, taubat juga bukan berarti kita harus terus-menerus hidup dalam penyesalan tanpa melakukan perubahan. Setelah bertaubat, kita harus melanjutkan kehidupan dengan amal saleh. Allah selalu berfirman, sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertaubat, mencintai orang-orang yang menyucikan, yang wa ajabtuna maghrimatta hanabiyan bisis. Al-Baqarah ayat 222. Perhatikan ayat tersebut. Allah bukan hanya mengampuni orang yang bertaubat, Allah juga mencintai orang-orang yang bertaubat. Betapa indahnya. Seseorang yang dahulu mungkin banyak melakukan kesalahan, ketika ia benar-benar kembali kepada Allah, ia dapat menjadi orang yang dicintai Allah. Maka jangan menilai seseorang hanya berdasarkan masa lalunya. Bisa jadi seseorang yang dahulu penuh kesalahan sekarang justru menjadi orang yang sangat dekat dengan Allah. Bisa jadi orang yang dahulu jauh dari masjid sekarang menjadi orang yang rajin beribadah. Bisa jadi orang yang dahulu banyak melakukan dosa sekarang menjadi orang yang mengajak orang lain kepada kebaikan. Karena hidayah adalah milik Allah dan manusia memiliki kesempatan untuk berubah selama Allah masih memberikan kehidupan. Ada pula dosa yang berkaitan dengan manusia. Misalnya kita pernah mengambil hak seseorang, pernah berutang dan belum membayar, pernah menzolimi seseorang, pernah memfitnah, pernah menyakiti hati orang lain. Maka taubat kepada Allah harus disertai dengan usaha menyelesaikan hak manusia tersebut. Jika kita memiliki utang, berusahalah membayarnya. Jika kita mengambil barang orang lain, kembalikan. Jika kita melakukan kesalahan yang dapat diperbaiki, perbaikilah. Jika kita telah menzolimi seseorang, mintalah maaf dengan cara yang bijaksana dan tidak menimbulkan kerusakan yang lebih besar. Karena taubat bukan hanya hubungan antara kita dengan Allah,
tetapi juga harus memperhatikan hubungan kita dengan sesama manusia. Bagaimana tanda-tanda taubat yang diterima? Kita tidak boleh memastikan secara mutlak bahwa taubat seseorang pasti diterima, karena perkara itu adalah hak Allah. Tetapi ada tanda-tanda kebaikan yang bisa kita harapkan. Di antaranya adalah setelah bertaubat, seseorang menjadi lebih dekat kepada Allah. Solatnya menjadi lebih baik, lisannya lebih terjaga. Ia mulai meninggalkan lingkungan yang buruk. Ia mulai mencintai Al-Quran. Ia mulai senang melakukan sedekah. Ia mulai memperbaiki hubungan dengan orang tua. Ia mulai menjaga amanah. Ia mulai takut kembali kepada dosa. Dan yang paling penting, ia menjadi rendah hati. Ia tidak merasa lebih suci daripada orang lain. Karena ia tahu bahwa dirinya sendiri pernah melakukan kesalahan dan hanya Allah yang menyelamatkannya. Orang yang benar-benar bertaubat biasanya tidak sibuk membicarakan dosa orang lain. Ia sibuk memperbaiki dirinya sendiri. Jangan pula merasa bahwa masa lalu kita menentukan masa depan kita. Masa lalu memang tidak bisa diubah, tetapi masa depan masih bisa diperbaiki. Kesalahan yang telah terjadi tidak dapat kita hapus dari sejarah kehidupan kita. Namun kita dapat menghapus akibat buruknya dengan taubat, amal saleh, dan memperbaiki diri. Jangan biarkan satu dosa membuat kita menyerah terhadap seluruh kehidupan. Jangan biarkan satu kesalahan membuat kita berhenti menjadi orang baik. Jangan biarkan masa lalu menghalangi kita untuk mendekat kepada Allah. Melihat hati kita hari ini, Allah melihat usaha kita hari ini. Allah melihat air mata penyesalan kita. Allah mengetahui perjuangan kita untuk meninggalkan dosa. Dan Allah mengetahui setiap langkah kecil yang kita lakukan untuk kembali kepadanya. Mari kita gunakan kesempatan hidup ini untuk bertaubat. Mungkin ada dosa yang selama ini kita sembunyikan dari manusia, tetapi tidak ada yang tersembunyi dari Allah. Kita boleh menyembunyikan kesalahan dari manusia, tetapi kita tidak dapat menyembunyikannya dari Allah. Maka daripada terus mempertahankan dosa, lebih baik kita mengakuinya di hadapan Allah. Kita tidak perlu menceritakan dosa pribadi kita kepada semua orang. Cukup kita mengadu kepada Allah. Di waktu malam ketika manusia tertidur, ambillah wudhu, laksanakan sholat, kemudian angkat tangan, katakan, "Ya Allah, aku telah banyak melakukan kesalahan, aku telah lalai, aku telah menyia-nyiakan nikmat-Mu, aku telah melakukan sesuatu yang tidak Engkau sukai. Ya Allah, ampuni aku, bimbing aku, kuatkan aku untuk meninggalkan dosa. Jangan biarkan aku kembali kepada jalan yang Engkau murkai." Berdoalah dengan hati yang jujur, karena Allah mengetahui isi hati kita bahkan sebelum kita mengucapkannya. Jangan tunggu sampai sakit untuk bertaubat. Jangan tunggu sampai tua. Jangan tunggu sampai rambut memutih. Jangan tunggu sampai tubuh tidak lagi kuat. Jangan tunggu sampai kita berada di ambang kematian. Bertaubatlah ketika tubuh masih sehat. Bertaubatlah ketika kaki masih bisa melangkah menuju masjid. Bertaubatlah ketika tangan masih bisa bersedekah. Bertaubatlah ketika lisan masih bisa membaca Al-Quran. Bertaubatlah ketika hati masih memiliki kesempatan untuk berubah, karena kita tidak tahu kapan kesempatan itu akan berakhir. Allah SWT berfirman, "Dan bertaubatlah kamu semua kepada Allah, wahai orang-orang yang beriman, agar kamu beruntung." Quran Surat An-Nur ayat 31. Perhatikan bahwa Allah memerintahkan orang-orang beriman untuk bertaubat. Artinya, taubat bukan hanya untuk orang yang merasa dirinya sangat berdosa. Taubat adalah kebutuhan semua orang. Orang yang rajin beribadah pun tetap membutuhkan istighfar. Orang yang merasa baik pun tetap membutuhkan ampunan Allah, karena manusia tidak pernah luput dari kekurangan. Maka perbanyaklah istighfar, perbanyaklah doa, perbanyaklah amal saleh, dan jangan berhenti memperbaiki diri. Hadirin yang dirahmati Allah, pada akhirnya taubat adalah perjalanan kembali. Kembali dari kelalaian menuju kesadaran, kembali dari maksiat menuju ketaatan, kembali dari kesombongan menuju kerendahan hati, kembali dari jauh kepada Allah menjadi dekat dengan Allah. Dan betapa indah jika perjalanan hidup kita ditutup dengan keadaan telah bertaubat kepada Allah. Tidak ada manusia yang tidak pernah salah, tetapi manusia terbaik bukanlah manusia yang tidak pernah melakukan kesalahan. Manusia terbaik adalah mereka yang ketika melakukan kesalahan segera menyadari, menyesal, memohon ampun, dan memperbaiki diri. Karena itu, jangan pernah berkata, "Dosaku terlalu banyak, rahmat Allah lebih luas daripada dosaku." Jangan berkata, "Aku sudah terlalu jauh, aku akan kembali kepada Allah." Jangan berkata, "Allah tidak akan mengampuniku, aku akan memohon ampun kepada Allah dan berharap kepada rahmat-Nya." Semoga Allah SWT mengampuni dosa-dosa kita. Semoga Allah menerima taubat kita.
Semoga Allah memberikan kekuatan kepada kita untuk istiqomah dalam ketaatan. Dan semoga ketika ajal datang, kita berada dalam keadaan husnul khotimah, membawa hati yang telah bertaubat dan menghadap Allah dalam keadaan diridainya. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.